Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnaini, NIM 2023143533 dari kelas 1N PGSD. Setelah saya akan membacakan materi tentang perkembangan peserta didik pada jenjang taman kanak-kanak. Karakteristik perkembangan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Di Indonesia ada 5 jenjang pendidikan secara umum, yaitu TK, SD, SMP atau MTS, SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi. Taman kanak-kanak TK. TK adalah jenjang pendidikan usia dini. Usia taman kanak-kanak merupakan fase perkembangan individu dari 4 tahun sampai 6 tahun. Pada jenjang ini, rentang usia peserta didik yaitu 4 tahun sampai 6 tahun. Karakteristik perkembangan cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Anak lebih aktif, memiliki rasa ingin tahu tentang sikap antusiasi tinggi, berinisiatif dalam mencari pengalaman baru, semakin menunjukkan minat terhadap teman, suka bermain, mulai memahami perasaan orang lain bila disakiti, sehingga anak belajar mengendalikan emosi. Sekolah dasar SD. SD adalah jenjang paling dasar dalam pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Karakteristik perkembangan pada jenjang ini, anak-anak masih suka bermain bersama kawan-kawannya, tetapi dalam jangkauan yang lebih luas, anak mulai rajin berusaha untuk mencapai kemauannya dengan cara mengembangkan pola pikir dan nalarnya. Selain itu, karakteristik fisiknya yaitu berupa tumbuhnya gigi baru, dan untuk sebagai anak mulai timbul gejala berfungsinya kelenjar-kelenjar kelamin, mulainya masa pubertas. Sekolah menengah pertama SMP. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13 sampai 15 tahun. Karakteristik perkembangan pada jenjang ini, anak-anak cenderung masih memiliki emosi yang labil. Sosial anak juga mulai berkembang, di mana anak ingin bergaul dengan teman-temannya. Kemampuan berpikirnya lebih meningkat daripada anak SD. Sebagai ciri fisik, terjadinya perubahan fisik yang cukup signifikan akibat pubertas, termasuk perubahan tinggi dan berat badan. Sekolah menengah atas SMA. Pada jenjang ini, rentang usia peserta didik yaitu 16 sampai 19 tahun. Karakteristik perkembangan peserta didik sudah mulai berpikir kritis, sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan masih menganggapnya sebagai anak kecil. Remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usia memecahkan masalahnya yang kompleks dan abstrak, menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi, tidak bergantung pada orang tua, mengembangkan keterampilan intelektual, berperilaku tanggung jawab, memperoleh hubungan yang lebih matang dengan sebaya. Kepribadian seperti pendidik pada masa ini lebih ideal. Perguruan tinggi PT. Pada jenjang ini, usia peserta didik biasanya lebih dari 18 tahun. Karakteristik perkembangan peserta didik pada jenjang ini lebih mandiri, dapat mengatur dirinya, dan mulai matang dalam sisi emosional, berpikir lebih realistis dan jauh ke depan, lebih mampu membuat hubungan yang lebih stabil dengan lawan jenisnya, berpikir optimis dan dalam menghadapi kehidupan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. 2. Pengertian remaja. Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matang organ-organ fisik,
seksual sehingga mampu memproduksi kematangan remaja. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, adolescence atau adolescer, bahasa Latin yang berarti tumbuh untuk masak atau tumbuh untuk menjadi dewasa. 2. Karakteristik perkembangan remaja. 3. Perkembangan fisik. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa. Dimulai dengan pubertas, ditandai dengan perubahan yang pesat dan berkembangnya aspek perkembangan baik fisik maupun psikis. Perubahan fisik pada remaja pria meliputi 1. Membesar ukurnya penis dan buah pelir. 2. Tumbuhnya bulu kapuk di sekitar. 3. Perubahan suara menjadi agak membesar. 4. Terjadi ejakulasi pertama biasanya melalui masturbasi atau onanasi atau webdom, mimpi basah. Sementara perubahan fisik pada remaja wanita ditandai dengan 1. Menstruasi pertama, mulai membesarnya payudara. 3. Tumbuhnya bulu kapuk di sekitar ketiak dan kelamin. 4. Membesarnya atau melebarnya ukuran pinggul. 1. Perkembangan kesadaran beragama. 2. Masa remaja, awal usia 13-16 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, pertumbuh fisik yang terkait dengan seksual mengakibatkan terjadinya kegoncangan, emosi, kecemasan, dan kekhawatiran pada diri remaja. 3. Masa remaja akhir, usia 17-21 tahun. Secara psikologis, pada masa ini remaja sudah mulai stabil dan pemikirannya mulai matang. 3. Ciri-ciri karakteristik umum masa remaja. Pada masa remaja sering terlihat adanya 1. Kegelisahan, 2. Pertentangan, 3. Keinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahui, 4. Keinginan menjelajahi kealaman sekitar yang lebih luas, 5. Menghayal dan berfantasi, 6. Aktivitas kelompok. 1. Tugas-tugas perkembangan pada remaja. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita. 2. Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. 3. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif. 4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya. 5. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. 6. Memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. 7. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. 9. Mencapai tingkat laku yang bertanggung jawab secara sosial. 10. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Kesimpulan, masa remaja merupakan masa transisi dari kanak-kanak ke masa remaja. Pada masa ini, banyak perubahan yang terjadi baik dari fisik maupun psikis dari seorang yang sudah memasuki masa remaja ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.